Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Andini dengan NIM 1965010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modeling. Model yang pertama itu model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software atau data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan terstruktur. Yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Kemudian tujuan model analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Kemudian model analisis pendekatan terstruktur. Pertama, data dictionary atau kamus data. Berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua, Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan hubungan antar objek data. Yang ketiga yaitu Data Flow Diagram atau DFD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPEC. Yang terakhir, State Transition Diagram atau STD menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku, informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSPEC. Kemudian pemodelan data atau ERD. Yang pertama itu objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, atribut, properti dari suatu objek data. Terdiri dari untuk memberikan suatu nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Ketiga, relasi atau mengindikasi bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Pemodelan data ERD menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Yang pertama one-to-one, dua one-to-many, yang ketiga many-to-many. Pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD menunjukkan hubungan antara eksternal entities, proses data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Mendeskripsikan kelakuan sistem, toolsnya ada State Transition Diagram, Control Specification. Umumnya digunakan pada saat waktu nyata, embedded system, dan sistem kontrol. Behavioral modeling is
State Transition Diagram atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan, state, dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi atau seperti aktivitas proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Ini dari contoh ARD library. Pada library terdapat ID e-book, judul e-book, penerbit, penulis, tahun terbit, kategori. Library terdiri dari dua. Yang pertama upload atau update. Terdapat admin. Admin terdiri dari ID admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Kemudian search atau read yang terdiri dari member, dan member terdiri dari ID member, nama member, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, password. Kemudian DFD. DFD terdiri dari admin dan member. Pada admin terdapat login, kelola kontak, kelola pendaftaran, konfirmasi member. Pada member terdapat aktivasi member, form pendaftaran, e-book. Pada member pada proses member terdapat pendaftaran, data member, login, search atau read. Pada admin terdapat data member. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.